Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, bangunan 3 ruang kelas di SD Negeri Bojong Baru, Kelurahan Randakai, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, kondisi atapnya nyaris roboh. Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pantamarta meminta Dinas Pendidikan Kota Cilegon segera untuk turun tangan karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan para siswa dan guru. Miring dan nyaris ambruk. Inilah kondisi bagian atap bangunan SD Negeri Bojong Baru, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten saat ini. Kayu penyangga atap sekolah yang dibangun pada tahun 1984 itu mulai lapuk akibat dimakan usia. Kayu-kayunya yang usang tidak mampu lagi menopang atap, sehingga harus disangga dengan balok kayu. Bangunan berjumlah 6 kelas yang dekat dengan kawasan industri tersebut seperti diungkapkan Kepala Sekolah SDN Bojong Baru Aca yang ditemui pada 13 Juli. Terakhir direhabilitasi pada tahun 1994. Namun hanya meliputi 3 ruang kelas karena 3 ruang kelas lainnya diperuntukkan bagi penambahan ruang kelas. Pengajuan permohonan rehabilitasi sudah diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Cilegon pada tahun 2018 lalu, namun hingga saat ini belum juga terrealisasikan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pantamarta saat ditemui meminta Dinas Pendidikan Kota Cilegon segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pembangunan terhadap sekolah yang dilaporkan rusak, mengingat hal itu menyangkut keselamatan para siswa. Segera turun dari Dinas Pendidikan, harus turun segera hari ini juga, jangan ditunggu lama karena anak sudah mulai masuk ya. Kecamatan, kelurahan juga koordinasi untuk turun, segera melakukan upaya mencegah kemungkinan membahayakan. Masih difungsikan nggak Pak? Masih difungsikan sekarang karena mengingat murid banyak, ruangan tidak ada. Khawatirnya itu takut lagi anak belajar, sekolahan ambruk. Hingga kini siswa terpaksa harus bergantian menggunakan pada jam pagi dan siang karena sekolah yang memiliki 415 siswa ini hanya memiliki 9 ruang kelas dari total kebutuhan sebanyak 14 ruang kelas. Pemirsa, ribuan hektar tanaman tembakau di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat gagal panen akibat cuaca buruk. Pemerintah Provinsi NTB pun menyusun langkah untuk mendukung kembali produktivitas para petani, dimulai dari melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan jenis bantuan sosial yang tepat untuk sasaran. Cuaca buruk di bulan Juli di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat membawa pengaruh pada produktivitas petani tembakau. Jumlah lahan tanam tembakau yang rusak terdampak cuaca tercatat mencapai 9.287 hektar, tersebar di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, dengan nilai penurunan produktivitas ditaksir mencapai 7.431 ton tembakau. Menghadapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan bantuan sosial pasca rusaknya ribuan hektar tanaman tembakau yang menyebabkan petani gagal panen. Sejumlah langkah sudah dilakukan seperti verifikasi lapangan untuk mendapatkan data pasti jumlah penerima bantuan sosial di 16 desa terdampak. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Hidayat, di Mataram pada Rabu 12 Juli menyampaikan bahwa bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, menyediakan mesin perajang tembakau, sarana produksi, hingga stimulus bantuan pinjaman modal usaha. Inilah kita pendataan ini untuk menentukan seperti apa pola bantuannya, penanganan seperti apa. Jadi kita akan koordinasi dengan Distanbul Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk kita sama-sama mengambil apa yang harus diambil dengan langkah seperti. Artinya beda kasus, beda cara penanganannya.
Sejalan dengan persiapan dukungan untuk produktivitas petani tembakau ini, juga dilakukan pemetaan anggaran. Sumber bantuan bagi petani tembakau dipastikan menjadi beban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta penganggaran dari kabupaten terdampak. Pemirsa, pemerintah Provinsi NTB tak mengizinkan masuknya ternak dari luar daerah, khususnya daerah dengan zona merah sebaran lumpy skin disease atau penyakit kulit berbenjol, kecuali dengan 3 syarat berikut ini. Pemerintah membuat peraturan ketat terkait pengiriman ternak dari luar daerah guna mengantisipasi sebaran penyakit kulit infeksius pada ternak, yaitu lumpy skin disease atau penyakit ternak dengan kulit berbenjol, khususnya dari daerah dengan zona merah virus lumpy skin disease atau LSDV. Sejak aturan ini dibuat pertanggal 1 Juli 2023, Pemprov NTB lebih selektif melakukan pengawasan terhadap masuknya ternak kecuali telah memenuhi 3 syarat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, pada Kamis 13 Juli mengatakan bahwa setiap ternak yang dikirim ke NTB harus sudah mendapatkan vaksin LSD dan menjalani masa karantina selama 28 hari sejak vaksin diberikan. Syarat berikutnya adalah setiap ternak sebelum dikirim ke NTB harus menjalani tes PCR, kemudian menyemprotkan disinfektan baik kepada angkutan maupun kepada hewan ternaknya. Pengiriman ternak dari Pulau Jawa yang daerah zona merah yang penyakit LSD tidak kita rekomendasi, tidak kita berikan izin ke sini kecuali ada perkecualiannya ya, boleh dia tapi dengan persyaratan tertentu. Pertama, ternaknya harus divaksin LSD. Vaksinnya itu 28 hari di karantina. Itu satu syarat mutlaknya. Kemudian sebelum diberangkatkan ke sini harus tes PCR, harus didisinfeksi alat angkutnya maupun sapinya. Akibat aturan ini, Kadisnakes NTB melanjutkan lebih dari 2.500 ekor sapi dari Pulau Jawa dibatalkan pengirimannya ke NTB. Namun secara bertahap telah memenuhi persyaratan tersebut dan kini dapat didistribusikan kembali ke daerah. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326
693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Tim Reaksi Cepat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan patroli pengawasan lahan dan kebun kering milik warga. Patroli ini dilaksanakan di beberapa kawasan lahan kosong seperti di lingkar luar kota Palangkaraya dan beberapa kawasan permukiman masyarakat yang rawan terjadi karhutla. Tim Reaksi Cepat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menggencarkan patroli ke sejumlah kawasan rawan karhutla di Kota Palangkaraya pada Rabu 12 Juli, meskipun dalam sepekan wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah diguyur hujan. Patroli dilakukan di kawasan arah lingkar luar Kota Palangkaraya dan kawasan Jalan Danau Indah, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang kerap terjadi kebakaran lahan. Dari kegiatan patroli tersebut, petugas masih mendapati beberapa lahan semak belukar milik masyarakat dengan bekas tebangan yang sengaja dikeringkan untuk membersihkan lahan. Samsudin, Koordinator Lapangan Patroli Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalteng, usai melaksanakan patroli menjelaskan patroli dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus kebakaran hutan dan lahan di bulan Juli. Kalau untuk melihat cuaca beberapa hari ini, kemungkinan cuaca akan terus panas dan kemungkinan karhutla akan meningkat lagi. Kami gencarkan patroli karena ada beberapa lahan yang emang kering dan rawan untuk terbakar. Sebagian besar untuk dikeringkan ini untuk bukaan lahan, untuk baik itu perumahan ataupun untuk perkebunan. Himbauan untuk masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara bakar. Hingga akhir 2023, setidaknya ada 38 kasus hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya dengan luasan mencapai 27,20 hektar. Sementara Juli 2023 terjadi 4 kasus kebakaran lahan hampir di semua kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya,
kecuali wilayah Kecamatan Rakumpit. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong penggunaan QR Code untuk transaksi digital di kawasan ASEAN, lantaran terbukti memberikan kemudahan dan keuntungan. Pemanfaatan QR Code ini ternyata juga diminati oleh sejumlah negara lain yang berada di luar kawasan Asia Tenggara. Boleh Ibu Fredrika boleh mengunjungi ini banyak sekali. Mendorong penggunaan Quick Response atau QR Code di kawasan ASEAN merupakan salah satu fokus kegiatan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Penggunaan QR Code atau kode respons cepat lintas negara ini akan membawa kemudahan bagi pengguna atau masyarakat di kawasan Asia Tenggara, serta mendorong produktivitas dan keuntungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid saat pengukuhan pengurus dan Rapimprov Kadin Sumatera Barat di Padang pada Rabu 12 Juli. Ia menyebutkan QR Code merupakan salah satu dari 5 isu prioritas yang dibahas pada pertemuan ASEAN Business Advisory Council pada bulan Maret yang lalu. Arsyad Rashid menambahkan, dari catatan Bank Indonesia, 4 bank sentral di ASEAN telah sepakat bekerja sama mendukung pembayaran QR Code, di mana setiap transaksi jual beli antar negara tidak perlu lagi melakukan konversi mata uang. Selain di kawasan Asia Tenggara, penggunaan QR Code ini juga diminati oleh banyak negara lain. Dan kita akan transaksi dalam rupiah. Kita nggak perlu tukar ke dolar dan lain-lain. Semuanya menggunakan currency lokal. Dan nanti turis dari luar datang juga pakai. Dan sekarang sudah banyak negara di luar ASEAN yang sudah mau ikut serta juga. Yaitu apa? Australia, Korea, Jepang, dan lain-lain. Jadi inilah bagaimana salah satu utama penting. Kenapa? Dengan demikian transaksinya akan nantinya biayanya berkurang. Nah untuk UMKM ini bagus sekali. Penggunaan sistem QR Code ini akan mampu menurunkan biaya transaksi hingga 30%. Terkait peta jalan Indonesia Emas 2045, Arsyad menyebutnya menjadi prioritas Kadin di tahun 2023 ini. Peta jalan Indonesia Emas yang disiapkan Kadin akan membantu pemerintah mewujudkan visi pembangunan di tahun 2045 mendatang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Manuskrip seringkali dianggap sebagai sesuatu barang bekas. Namun di antara ribuan manuskrip terdapat pemikiran penulis masa lalu yang masih relevan pada masa kini. Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta mencoba memperkenalkan manuskrip klasik dalam gelar pameran Khasanah Literasi Islam dan Kontemporer. Di antara barang-barang kuno yang kerap dianggap tidak bernilai, tersimpan pemikiran yang masih relevan dengan masa kini. Itulah yang ingin ditunjukkan dalam pameran Khasanah Literasi Islam dan Kontemporer yang memamerkan manuskrip dari pertengahan abad 19 hingga abad 20. Pameran ini diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Universitas Islam Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Perpustakaan UII Yogyakarta. Rektor UII Yogyakarta, Fatul Wahid, Rabu 12 Juli mengatakan, ide kedepannya manuskrip klasik yang dimiliki oleh UII nantinya akan lebih mudah diakses oleh banyak kalangan dengan sistem digitalisasi. Kita juga sadar betul perawatan seperti ini termasuk menerjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah diakses, tidak selalu mudah. Sehingga nanti kita akan melihat respon dari kawan-kawan kita. Tapi itu menjadi salah satu alternatif kegiatan untuk menjadikan manuskrip ini lebih mudah diakses atau bisa diakses oleh sebanyak atau lebih banyak orang kira-kira. Mahakarya tertua dalam pameran manuskrip ini adalah manuskrip Perjanjian Baru Injil Lukas terjemahan bahasa Batak Karo yang dibuat pada tahun 1859.
Sementara manuskrip yang paling unik adalah karya Habib Utsman bin Yahya di tahun 1920 yang isinya menanggapi isu-isu kebingungan masyarakat terkait agama di masa penjajahan. Mengenalkan manuskrip ke generasi muda, di mana manuskrip ini kan sesuatu yang seringkali dianggap sebagai lowat, yang seringkali dikilo, tapi sebenarnya di antara barang-barang lowat itu ada hal-hal yang kita bisa teliti kembali, kita jelajahi kembali untuk memahami bagaimana masa sekarang itu dibangun oleh para penulis di masa lalu. Jadi pemikiran-pemikiran mereka dulu di masa lalu itu mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan di masa sekarang. Ada sekitar 150 manuskrip yang dipamerkan dengan rentang waktu dari tahun 1859 hingga 1979. Pameran yang dibuka untuk umum ini berlangsung mulai 12 Juli hingga 30 Juli 2023. Pemirsa, ingin berburu pempek di Palembang? Kampung Kreatif Pempek Tanggo Rajo Cindo salah satu tempat yang pas untuk dituju. Lantaran merupakan salah satu pusat produsen pempek terbesar di Palembang yang menghasilkan hampir 40.000 pempek per hari. Inilah Kampung Kreatif Pempek Tanggo Rajo Cindo atau PTRC, salah satu produsen pempek terbesar di kota Palembang, tempat yang pas untuk berburu oleh-oleh. Awalnya, Kampung Kreatif PTRC ini hanyalah kampung biasa, yang sebagian warganya sudah memulai bisnis pempek sejak tahun 1980. Namun setelah menang lomba sebagai kampung kreatif sekota Palembang pada 2020, pempek dari kampung ini semakin dilirik, dinikmati hingga lintas provinsi, juga dibawa sebagai oleh-oleh ke mancanegara. Di sini ada 7 agen usaha rumahan pempek binaan pemerintah kota Palembang yang memproduksi hampir semua jenis pempek, mulai dari pempek pistel, telur, lenjer kecil, kerupuk, tahu, kulit, dan adaan. Menurut Mina, pemilik pempek Mina sekaligus ketua Kampung Kreatif PTRC, setiap harinya mereka bisa memproduksi hampir 40.000 pempek atau sekitar 5.700 pempek dari setiap agen. Kalau untuk jenis ikannya ikan kakap. Kalau untuk aku ikan tuh yang paling setiap hari itu 60 kilo, 60-70 setiap hari itu. Nah, dalam 10 kilo itu dapat kadang 800, kadang 900, jadi total aja. Satu-satunya kampung kreatif pempek ini menawarkan harga yang lebih terjangkau, dengan cita rasa yang tak kalah dengan merek pempek yang terkenal di sana. Selain dibeli langsung oleh konsumen, ribuan pempek itu didistribusikan kepada reseller yang tersebar di seluruh Palembang. Selain dijadikan oleh-oleh, Anda juga bisa menyantapnya langsung di tepi Sungai Musi. Kampung ini bisa didatangi lewat jalur darat atau jalur air, yakni dengan menyeberang dari Benteng Kuto Besak dengan menggunakan ketek. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.